Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Ayat harian kita pada Kamis 29 Juli 2021 diambil dari Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sering sekali pertanyaan ini muncul. Apakah orang Kristen berpuasa? Lantas pertanyaan berikutnya adalah, kenapa gereja kita tidak menetapkan hari puasa? Nah, saudara-saudara, untuk menjawab ini, kita harus memahami dengan baik arti dan makna puasa itu sendiri. Sebab pemahaman tentang puasa bagi kita orang Kristen tidaklah sempit. Puasa tidak melulu ketika kita mampu menahan tidak makan dan tidak minum. Pemahaman tentang puasa tidak di situ, saudaraku. Bahkan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 17 dan 18 itu, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, demikian Nabi Zakaria dalam nas kita hari ini mengingatkan kembali firman Allah yang sudah pernah umat Israel dengarkan sebelumnya. Bahwa mereka harus berpuasa di dalam ibadah. Ibadah puasa yang baik. Nah, saudara-saudara, ibadah puasa yang baik yang mau disampaikan adalah bukan persoalan tidak makan dan tidak minum. Tetapi ibadah puasa yang baik menurut nas kita hari ini adalah ketika kita diarahkan untuk tidak menindas janda dan anak yatim. Untuk tidak menindas orang-orang asing dan orang-orang miskin. Supaya tidak seorang pun merancang kejahatan dalam hatinya terhadap orang lain. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah puasa yang benar adalah perilaku hidup keseharian. Ketika kita mampu mengekang diri untuk melakukan yang tidak baik, ketika kita mampu menolong orang yang kesusahan, ketika kita mampu menolong orang-orang yang fakir miskin, ketika kita menolong orang-orang yang berkekurangan, bahkan ketika kita selalu mau melakukan yang baik kepada orang lain. Itulah ibadah puasa yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kenapa umat Israel ini diingatkan kembali tentang hidup berpuasa dalam ibadah yang baik? Mereka diingatkan kembali bahwa dulu mereka pernah di Mesir, bahwa dulu mereka pernah mengalami pergumulan. Mereka menjadi bangsa asing di negeri asing. Mereka pernah diperbudak. Bahkan mereka juga diingatkan bahwa umat ini juga pernah terbuang di Babel ketika mereka juga mengalami pergumulan jauh dari bait Allah. Jauh dari kehidupan yang semestinya harus dinikmati di Yerusalem. Tetapi mereka harus di pembuangan Babel. Artinya, saudara-saudara, umat Israel ini juga mengalami pergumulan. Dan oleh karena itu ketika mereka mengalami pergumulan, dikucilkan, dinomorduakan, keberpihakan kepada orang-orang yang kaya, ketidakberpihakan kepada orang-orang miskin ketika itu, maka firman Tuhan melalui Zakaria mengatakan supaya umat Israel tidak melakukan seperti itu. Mereka harus hidup di dalam ibadah yang aktual, ibadah yang nyata, ibadah bukan seremonial. Ibadah adalah aktualisasi hidup ketika mereka berpihak kepada orang-orang miskin. Secara khusus nas kita pada hari ini ketika mereka akan memasuki Yerusalem kembali dan mereka akan membangun bait Allah.
bila bait Allah di Yerusalem akan dibangun. Tetapi Nabi Zakaria mengingatkan umat Israel, tidak hanya bait Allah yang harus dibangun, tetapi bait rumah Allah, yaitu hidup mereka, hati mereka, pikiran mereka juga harus dibangun dan dibentuk untuk selalu mengasihi, mencintai, peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kekurangan, kepada orang-orang yang mengalami pergumulan. Dan itulah ibadah puasa yang benar, ibadah puasa yang sejati. Nah, saudara-saudara, nas ini mengingatkan kita pada masa COVID-19 ini, apakah ibadah kita yang sebenarnya? Apakah hanya ketika kita bernyanyi di kebaktian minggu? Apakah ketika kita hanya boleh mendengarkan firman Tuhan, mengikuti persekutuan di tengah-tengah keluarga melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming, atau apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Pergumulan kita di tengah-tengah COVID-19 ini mengarahkan seluruh umat Kristen, anak-anak Tuhan, untuk melakukan ibadah yang benar. Apakah ibadah yang benar itu, saudaraku? Ibadah yang benar adalah ketika kita meneladani Yesus Kristus yang mengasihi semua orang, mencintai semua orang, keberpihakan kepada orang-orang lemah, pengampunan dan pertolongan kepada semua orang yang membutuhkan. Itu adalah ibadah kita dan itu adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sejatinya saudaraku, bahwa ibadah yang benar, atau katakanlah ibadah puasa yang benar, bukan terletak kepada aturan-aturan untuk tidak makan dan tidak minum saja. Bukan di situ intinya. Tetapi ketika kita digerakkan oleh firman Tuhan untuk hidup di dalam kasih, di mana Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, dan kita berangkat untuk mengasihi semua orang. Ketika kita mampu menjadi berkat dimanapun kita berada, secara khusus ketika kita mengalami pandemi COVID-19, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ada banyak orang yang membutuhkan doa-doa kita. Oleh karena itu saudara, tebarkanlah sukacita, tebarkanlah kebaikan-kebaikan. Sampaikanlah doa-doa yang mendukung saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Dan tetaplah menjadi bahagian yang penting bagi mereka. Sebab saya dan Bapak Ibu saudara-saudari dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menjadi pengasih, untuk menjadi penolong di dalam segala konteks keadaan yang kita hadapi. Kiranya kita boleh menjadi berkat, ibadah kita menjadi ibadah aktual di dalam keseharian kita, dalam perilaku kita, dalam mengasihi, di dalam kepedulian, karena Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin, kita berdoa. Hari ini kami belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Firman yang boleh kami dengarkan, kami lakukan dalam kehidupan nyata, mengasihi semua orang. Itulah ibadah puasa yang sesungguhnya. Bahwa puasa yang diinginkan oleh Tuhan bukan sekedar ritual ketika kami berpantang makan dan minum, tetapi yang diinginkan oleh Tuhan adalah kami berangkat melakukan kebaikan, pertolongan kepada orang yang lemah. Terima kasih Bapa, kuatkan kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, di Wisma Atlet, bahkan dalam proses pengobatan di rumah sakit. Tuhan tolonglah, sembuhkanlah mereka, kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.